Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar ya. Saat ini saya akan memberikan pembelajaran daring ya. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan di pembelajaran 3 dan 4. Nah, anak-anak, marilah kita ikuti bersama-sama. Anak-anak, di pembelajaran 2 kemarin ya, kalian sudah diajari tentang apa itu magnet ya. Magnet memiliki banyak bentuk, ada magnet magnet batang, magnet silinder, magnet jarum atau magnet kompas. Nah, magnet sendiri memiliki sifat-sifat magnet. Sifat magnet yang pertama yaitu memiliki gaya tarik ya. Magnet hanya dapat menarik benda yang bertemu benda tertentu yang ada dalam jangkauannya ya. Makanya magnet memiliki gaya tarik benda ya. 2, yang selanjutnya yaitu memiliki 2 kutub utara dan kutub selatan ya. Kemudian sifat selanjutnya yaitu kutub senama jika didekatkan akan tolak menolak ya, misalnya kutub utara dengan utara, kutub selatan dengan selatan, maka akan terjadi tolak menolak. Sifat yang selanjutnya yaitu kutub tidak senama jika didekatkan akan tarik menarik. Ini kebalikannya ya. Contoh misalnya kutub utara dengan kutub selatan, maka akan terjadi gaya tarik menarik ya, atau sebaliknya selatan dengan utara. Memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu ya, maksudnya yaitu makin besar gaya magnet maka makin tebal benda yang dapat ditembus oleh gaya magnet itu. Yang selanjutnya yaitu magnet dapat menarik benda tertentu ya. Kemudian sifat selanjutnya, medan magnet akan membentuk gaya magnet ya. Nah, ini penjelasannya yaitu makin dekat benda dengan magnet maka medan magnet akan makin rapat dan gaya magnetnya pun akan semakin besar. Begitu pula dengan sebaliknya ya. Jika jauh dari benda, maka gaya magnetnya semakin renggang ya dan semakin kecil. Nah, sifat selanjutnya yaitu sifat kemagnetan dapat hilang atau melemah ya apabila dibakar secara terus-menerus ya. Nah, jatuh atau sebagainya. Nah, itulah anak-anak sifat-sifat magnet yang perlu kalian ketahui. Coba perhatikan gambar berikut ini ya. Dari penjelasan sifat-sifat magnet tadi, magnet itu mampu menarik benda-benda tertentu yaitu atau yang bersifat magnetis ya. Jadi benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Ya, contohnya yaitu benda yang terbuat dari logam, yaitu besi, nikel, ya, kobalt ya. Nah, kalian sudah tahu bahwasanya kata magnet itu berasal dari kata magnesia yang berasal dari Yunani ya, tempat pertama orang menemukan magnet. Ya, silakan diamati. Nah, ini ya adalah gambar ya, kalau 2 kutub magnet yang berbeda didekatkan maka akan terjadi tarik menarik ya. Itu ada kutub utara didekatkan kutub selatan maka akan terjadi gaya tarik menarik. Begitu pula dengan selatan dengan utara maka juga akan terjadi gaya tarik menarik. Nah, sedangkan 2 kutub magnet yang berbeda jika didekatkan maka akan terjadi tolak menolak ya. Kalian bisa kalau mempunyai magnet mungkin ya bisa dibuktikan di rumah. Nah, anak-anak, itulah beberapa hal tentang sifat-sifat magnet ya. Nah, sudah. Kalian kemarin sudah diajari apa itu formulir. Formulir adalah isian data identitas secara sebenarnya.
Dan kamu sudah tahu ya di pembelajaran 2 kemarin macam-macam bentuk formulir. Nah, sekarang kita akan belajar tentang petunjuk mengisi formulir. Ya, formulir itu ada yang cara mengisinya ada petunjuknya. Ya, kita mengisinya harus sesuai petunjuk yang telah ditetapkan. Ya, formulir diisi berdasarkan data yang sebenarnya sesuai dengan kolom isian yang harus diisi. Nah, umumnya formulir itu dilengkapi dengan petunjuk pengisian formulir. Dan tujuannya agar apa? Si pengisi ini mudah untuk mengisikan datanya di formulir. Kalian bisa amati atau melihat di halaman 17 itu ya. Ada penjelasannya ya. Biasanya kalau kita mengisi formulir organisasi atau ekstrakurikuler, mesti di situ ada petunjuk cara mengisi isian formulir agar tidak salah. Apalagi sekarang zamannya teknologi, biasanya kita menggunakan online ya. Nah, itu kita harus sesuai petunjuk. Kalau tidak, maka isian formulir kita tidak akan diterima ya. Nah, coba kalian lihat contoh berikut ini. Nah, ya, itu ada sebuah formulir ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Panitia Seleksi Nasional CPNS 2014. Nah, di situ ada kata perhatian. Nah, itulah yang disebut dengan petunjuk pengisian formulir. Ya, yang mengisi harus sesuai dengan petunjuknya itu. Paham ya, Nana? Apa fungsi dari petunjuk isian formulir ya? Ya. Di dalam wirausaha atau membuka usaha sendiri, kita memerlukan sebuah kerja keras. Nah, coba kalian amati bacaan tersebut ya. Kerja keras yang berbuah kesuksesan. Terlahir dari keluarga yang kurang mampu, membuat Reza Nur Hilman harus berpikir keras membantu kehidupan keluarga. Di tengah himpitan ekonomi keluarga, suatu hari Reza mengambil keputusan untuk menjual keripik singkong. Keberanian untuk menjadi penjual keripik singkong yang terkesan murahan dan dianggap sebagai makanan tradisional perlu diacungi jempol. Gagasannya dalam mengolah keripik singkong ternyata mampu membuat makanan kecil tersebut digemari dan mempunyai nilai jual lebih. Produk tersebut bahkan berhasil mendunia. Kesuksesan yang diraih Reza adalah berkat kerja kerasnya. Nah, pria berusia 24 tahun ini memulai wirausaha dari nol. Sekarang penghasilan yang diperoleh Reza menembus miliaran rupiah. Kesuksesan tidak datang dengan sendirinya, tapi untuk mencapai diperlukannya kerja keras dan keyakinan. Nah, Nana, ini adalah contoh ya wirausahawan ya. Dia memiliki usaha yang memiliki usaha istilahnya bisa dikatakan dipandang orang sebelah mata, tapi dengan kerja keras dan semangat beliau ini menjadi sukses ya. Nah, kesimpulan dari bacaan tersebut yaitu setiap orang itu memiliki wirausaha yang berbeda ya. Tentunya mereka ingin memajukan usahanya tersebut. Nah, apa kuncinya? Yang pertama, kita harus kerja keras dan semangat pantang menyerah ya, karena akan berbuah kesuksesan. Apalagi kalian sebagai generasi penerus harus bisa mencontoh kerja kerasnya beliau sehingga berbuah kesuksesan. Jadi kalian ini tidak boleh menyerah ya. Nah, kalian bisa juga membaca banyak sekali contoh-contoh kesuksesan dengan cara kerja keras itu yang ada di LKS kalian ya, di halaman 18. Ya, jadi kita harus sukses. Kalau pengen sukses, ingin berhasil dalam hidup, kita harus kerja keras. Nah, Nana, itulah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bermanfaat bagi kalian. Agar lebih paham dan bisa, coba sekarang tugas kalian yaitu kerjakan soal halaman 16 nomor 1 sampai 5. Kemudian isilah ya, lengkapilah formulir di halaman 17 sesuai dengan petunjuk pengisian yang ada dengan data kalian ya, data kalian masing-masing dengan benar.
Kemudian jawablah pertanyaan yang ada di halaman 20 ya. Itu ada bacaannya, kalian bisa lihat nomor 1 sampai 5. Yang terakhir, isilah formulir berdasarkan data diri Neira yang ada di halaman 20 ya. Jadi di situ ada sebuah data, kalian disuruh melengkapinya berdasarkan ilustrasi atau data yang ada. Nah, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan ini akan kita bahas waktu tatap muka. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.